Kalau harta jangan tanya. Koruptor-koruptor tuh hartanya sudah triliunan, betul? Joko Chandra itu, Cina kepet itu, yang merampok uang negara 500 miliar lebih, dijatuhi hukuman penjara, lari ke luar negeri, buron, berapa tahun buron, tiba-tiba pulang ke Indonesia dikawal jenderal polisi, bisa ngurus KTP setengah jam jadi. Aku wakil sekjen MUI 10 tahun, istriku ngurus KTP setahun nggak jadi-jadi. Joko Chandra setengah jam jadi, kiplik jadi, buronan bisa bikin KTP, bikin paspor, dikawal polisi jenderal, bisa pulang ke Indonesia, pergi lagi ke luar negeri, nggak ketangkep itu. Gila nggak? Apa dia punya ilmu tuyul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, jangan cakap lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang mulia, para umarok yang berhadir, Bapak Kepala Desa dan seluruh jajaran yang dimuliakan Allah SWT, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, anak-anakku, generasi muda penerus agama di masa yang akan datang, serta anak-anak muda yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia yang Allah telah memberikannya kepada kita, yang mana nikmat Allah itu mencukupi seluruh keperluan kita lahir dan batin. Untuk keperluan jasmani kita, badan kita, itu sudah Allah cukupi sampai kita mati. Selain barang-barangnya, benda-bendanya sudah disediakan, untuk kita sudah ditakar, sudah diukur, nggak lebih nggak kurang.
keperluan kita yang sudah diukur Allah itu namanya rezeki. Rezeki mencukupi seluruh keperluan kita dari lahir sampai mati. Tidak mungkin kekurangan, tidak mungkin. Apakah rezeki itu kita cari atau rezeki itu tidak kita cari, kalau sudah ditetapkan Allah mesti dapat sama kita. Milik kita bisa diambil orang. Sepeda motor milik kita bisa diambil orang. Kita pelihara ayam, ayam kita bisa dicuri orang. Harta benda milik kita bisa dicuri orang. Tapi rezeki yang Allah tetapkan untuk kita tidak bisa diambil siapapun. Anak istri kita pun tidak bisa ambil. Ini harus diyakinkan dan dibedakan antara milik dengan rezeki. Kalau milik kita bisa hilang, rezeki kita tidak bisa. Oleh karena itu kalau kita yakin bahwa rezeki itu ditetapkan Allah, kita nggak usah susah-susah hidup di dunia. Tak perlu sampai merasa menderita, merasa susah, tidak usah. Innallaha yarzuqu man yasha. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau. Bighairi hisab, tanpa perhitungan banyaknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Segala macam makhluk yang hidup di dunia ini, maka semua rezekinya tergantung kepada Allah. Sudah dijelaskan dalam Quran. Hari ini orang karena takut nggak dapat rezeki, mencuri, menipu, makan yang haram. Padahal kalau dia bersabar sedikit aja, rezeki itu pasti pada waktu yang ditetapkan Allah datang. Nah, saya ingin beritahu untuk keperluan badan kita ini, jasmani kita ini, itu semua udah Allah genapkan, Allah cukupkan. Yang paling penting udara. Ini nggak ada udara kita setengah jam mati kita. Dan udara ini Allah buat cukup untuk kita sampai kita mati. Udara yang ada ini yang bermanfaat untuk kita itu cuma 25%. Disebut oksigen atau O2. Yang 75% lagi yang ada di udara ini racun, berbahaya. Karbon dioksida, CO2, CO3, O tunggal, helium, macam-macam ini. Kalau terisap kita mati kita. Asap knalpot itu aja berapa banyak itu. Itu racun semua, itu karbon dioksida semua. Tapi ajaibnya, nih Allah mau jelaskan, kita mau tak paham. Walaupun udara ini yang bisa kita hirup, yang bermanfaat untuk kita itu cuma 25%. Tapi kalau kita menghirup udara, yang masuk hanya yang 25% itu. Yang asap knalpot, CO2, CO3, O tunggal, helium segala macam itu tidak bisa masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, jadi pertanyaan, siapa yang menyaringnya itu? Kalau kita sedot 100% yang ada dimasuk semua, matilah kita. Ternyata kita sedot, napas kita keluarkan lagi. Yang masuk itu cuma oksigen aja yang 25% itu. Yang 75% lagi di udara ini nggak bisa masuk ke dalam paru-paru kita. Pertanyaan, siapa yang menyaringnya di hidung kita? Siapa? Siapa yang nyaring? Jawab, siapa? Kita lihat di hidung kita tidak ada saringan di dalam itu. Itu membuktikan Allah memberi rezeki kepada siapa Allah. Kita sedot, masuk oksigen. Kita keluarkan, yang keluar karbon dioksida, CO2, racun. Sekarang manusia ada 7,8 miliar.
Yang dihisapnya oksigen, yang dikeluarkannya karbon dioksida, racun. Tuh tetap aja yang kita sedot tuh oksigen, yang keluar karbon dioksida. Hisap lagi oksigen, yang keluar karbon dioksida. Nggak habis-habis itu. Siapa yang mengatur itu? Siapa? Dan kita setiap sholat suruh sebut Alhamdulillahi Rabbil. Segala puja dan puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Yang paling penting udara beres, gak usah takut. Dan gratis, subhanallah. Coba kalau bayar, satu kali sedot cepek aja, cepek, sedot lagi, cepek, sedot lagi, cepek, datang malaikat, dipasangnya meteran di sini, macam PLN itu. Cepek, cepek, habis bulan datang ditagih bayar. Waduh, lagi covid nih nggak bisa bayar, blokir sementara. Diblokir sama malaikat sementara. Jadi apa kita? Matilah kita, betul. Tapi Allah buat gratis. Nggak ada dipasang meter kita, berapa banyak pun kau sedot udara ini gratis. Mau tahu harganya? Wah, udara itu harganya berapa oksigen? Masuk rumah sakit lah. Kawan saya masuk rumah sakit 1 malam pakai oksigen, bayar itu tabung 1 malam, harganya 1 juta. Apa nggak tambah sakit ya? 1 malam 1 juta. Kalau 70 tahun berapa duitnya? Nah, kalau setiap ini bayar, 1 kali sedot bayar 100 perak aja, 70 tahun berapa? Jangankan kita, Jokowi bangkrut bayarnya. Betul? Kalau la tashkurun, kenapa kau nggak bersyukur pada Allah? Nggak mau Allah pasang meter, kan kayak PLN. PLN ini, zaman Pak Harto PLN tuh meter, nggak nunggak pun 6 bulan nggak dicabut, masih kasihan. Datang PLN mau dipotong, jangan dipotong Pak. Kenapa? Ya nggak bayar sudah 6 bulan. Tolong Pak, tolong. Kasihan orang PLN, sudah bayar lagi, cepat ya, cepat bayar ya. PLN-nya pulang, punya perasaan. Betul? Zaman sekarang digantinya token, digantinya meternya itu token. Beli pulsa dulu baru hidup. Kalau dulu kan pakai dulu baru bayar. Betul? Sekarang bayar dulu baru pakai. Kapitalis. Cina singkek namanya itu. Kalau dulu kita pakai dulu sebulan baru bayar. Betul? Kalau sekarang beli dulu paketnya baru pakai. Apa nggak bangsat itu? Katanya mau bela rakyat. Betul? Udah itu kalau udah mau habis bunyi dia tit tit, dipermalukan nyawa sekampung. Tetangga tahu, hoi isi kau tit tit aja tuh, tit tit, isi pulsa kau itu. Dipermalukan nyawa sekampung. Mau diisi pakai apa? Duit nggak ada, akhirnya mati, gelap, semalaman gelap, nggak ada yang kasihan. Nggak ada yang kasihan, kepala desa pun nggak datang. Nih, ku belikan dulu pulsa. Siapa bilang bangsa ini berpancasila? Sekarang bangsa kita sudah tidak berpancasila. Padahal PLN itu perusahaan listrik negara, betul? Negara harus menjamin rakyatnya, betul? Apa yang dijamin? Apa yang dijamin? Nggak bayar pulsa mati, gelap apa semalaman. Besok beli dulu baru pakai. Bayangkan beli dulu baru pakai. Semestinya kan pakai dulu baru bayar, betul? Tahap apa pun kalian pilih juga dia kemarin. Kita udah sepakat negara ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1940. Pancasila nggak begitu. Itu kapitalis namanya, bukan Pancasila. Harus dikoreksi, betul? Betul?
berat, nggak bisa karena omnibus law. Ini yang sekarang kita tantang ini, kita tentang ini, itu meneruskan persoalan itu. Apa nggak gawat? Dalam Undang-Undang Dasar 45, air, ini bumi, air dan segala isinya dikuasai oleh negara dan dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyatnya. Itu pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bumi dikuasai negara, air dikuasai negara, segala isinya tambang-tambang dikuasai negara, digunakan untuk rakyat. Ini air apa ini? Siapa yang kuasa nih? Le minerale apa ini? Le mineral, bacanya pun ajab awak. Le minerale apa? Menguasai air aja nggak bisa negara ini. Apalah salahnya negara bikin pabrik air, bikin mereknya Air Pancasila. Banyak duitnya, kaya negara, betul nggak? Ini siapa dikayakan ini? Aqua, Minerale, Fit, entah apa-apalah macam. Negara udah 75 tahun merdeka, bikin air aja nggak bisa kan? Astagfirullah. Mau ku bilang goblok, tersinggung ya kan? Tapi memang goblok kan? Nggak ngerti, saya nggak ngerti. Ini kan melanggar Undang-Undang Dasar 45 ini. Air kan harus dikuasai negara, betul? Apa ini? Kuasai siapa ini penguasai? Yang paling sial yang disalahkan Pak Harto, padahal beliau udah wafat, betul nggak? Ini semua salah Pak Harto. Kepala tok kau lah. Kau yang masih hidup, Pak Harto kau salahkan. Iya, kadang-kadang Pak Harto telah menandatangani undang-undang penanaman modal asing. Pembohong kau. Yang menandatangani undang-undang penanaman modal asing Januari 1967 adalah Presiden Soekarno, bukan Pak Harto. Penipu kau. Cabut kumis kau nanti baru kau tahu. Pengecut ini. Ciri-ciri PKI itu nggak gentleman, betul? Yang tangan di Soekarno kok dibilang Pak Harto. Iya, tapi Pak Harto menjual Freeport, gunung emas di Papua dijual ke Amerika. Pak Harto lah yang menjualnya. Itu aset negara Indonesia dijual Pak Harto. Ini penipu lagi nih. Pak Harto menandatangani perjanjian Freeport dengan Amerika itu Juli 1967 sebagai pengemban amanat presiden. Beliau belum jadi presiden, belum serah terima. Bung Karno itu tahun 68 baru serah terima sama Pak Harto. Tapi Papua waktu itu belum Republik Indonesia. Papua itu masih milik Belanda. Papua baru bergabung ke Indonesia Perpera tahun 1969. Ulangi, Perpera, bilang 1969. Pak Harto tanda tangan Freeport itu 67. Ditandatangannya negara orang. Freeport waktu itu gunung emas milik Papua, milik Belanda, bukan milik RI. Setelah tahun 69 baru milik Republik Indonesia. Kapan Pak Harto jual harta negara? Wong belum milik kita kok. Cabut nanti jenggot kau baru kau tahu. Hari ini Pak, fitnah ini luar biasa. Bahkan saya membaca Menteri Keuangan kita mengatakan keuangan kita sekarang berat, utang banyak gara-gara penjajah Belanda, utangnya banyak. Kok nggak sekalian Majapahit aja kau? Disalahkan pula Belanda. Belanda udah angkat kaki tahun 45, betul? 42 pun udah nggak ada Belanda sini. Dihajar Jepang. Inilah ciri-ciri orang pengecut, nggak berani mengakui kesalahan itu adalah kesalahan saya. Kenapa rupanya? Ini salah saya. Malah Korea Utara, Kim Jong Un malah ngaku pidato kemarin kemerdekaannya. Saya minta maaf karena saya belum bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nangis dia, rakyatnya nangis. Ya, kok komunis lebih gentleman pula. Kim Jong Un lebih gentleman ngaku salah. Ini yang disalahkan orang. Penjajah Belanda lah, Pak Harto lah. Nggak ngerti saya. Ini kita ngaji ini Pak.
supaya ini generasi muda ini jadi orang-orang yang kesatria. Kalau salah kita akui salah kita, betul? Ngaku salah nggak mau turun, nggak mau juga. Kalau memang kau nggak mampu turunlah, biar diganti orang lain, betul? Turun nggak mau, nyalahkan orang. Apa ciri-ciri orang kurus begitu semua itu? Aku nggak kurus, aku tegap aku. Udah. Jadi kalau rezeki tak usah takut, rezeki ditetapkan oleh Allah. Dan kita tidak akan mati sebelum rezeki kita habis. Sering orang berkata, kamu kenapa masih hidup? Oh, saya masih hidup karena saya masih muda. Yang baru lahir pun mati banyak, betul nggak? Mati banyak, betul nggak? Yang belum lahir pun mati di perut banyak. Mati nggak ada urusannya dengan usia muda. Ya, saya belum mati karena saya sehat. Ya, berapa banyak orang sehat mati? Naik kapal terbang sehat semua. Halo, goodbye my love, I love you baby. Terbang hilang satu pesawat, nggak ada yang dapat lagi. Sehat semua, betul nggak? Mati nggak ada urusan dengan sehat. Mati nggak ada urusan dengan muda. Yang muda mati, yang tua pun mati. Kadang-kadang yang muda hidup, yang tua hidup. Kadang-kadang udah tua nggak mati-mati. Nah, sampai muak dia mati. Muak kali aku hidup, matilah, nggak datang juga malaikat maut. Gantung diri dia di belakang rumahnya malam-malam, diambilnya tali timba, gantung diri di bawah pohon mangga, di pohon mangga. Mati, enggak, patah cabangnya, benjol aja. Mati nggak ada urusan dengan tua, mati nggak ada urusan dengan muda, mati nggak ada urusan dengan sakit. Saya masih sehat, saya akan hidup panjang umur. Berapa banyak orang sehat mati? Berapa banyak pula orang sakit mati? Berapa banyak pula orang sehat hidup? Berapa banyak pula orang sakit nggak mati-mati? 2 tahun di rumah sakit, napas tinggal satu-satu. Buka mata pun nggak, makan pun dilewat hidungnya, disuntikkan dokter makan tuh cerot, namun mati nggak juga. Anak-anaknya udah risau, 5 anaknya, macam mana kita bikin ini bapak kita? Udah panggil dukun lah, panggil dukun. Wah dukun, tolong doakan bapak kami. Kami udah ikhlas, udah ikhlas. Ikhlas maksudnya biar mati. Udah habis 10 lembu ini dijual, belum mati-mati juga. Astagfirullah. Anak durhaka betul ya enggak? Datang dukun nih pula, diambilnya batang kelor. Tengoknya bapak kawan sakaratul maut. Oh ini ada pegangannya ini, belum dilepas katanya pula. Dipukulinya pakai batang kelor. Kejang-kejang lah orang tua tuh. Nah ini setannya nih, setan. Kau bilang, kau pun kalau kupukuli kejang-kejang juga kau. Kan setan kejang-kejang, sakit dia kau pukuli. Dah, bentar lagi mati nih, pulang dukunnya, betul, mati. Siapa yang mati? Dukunnya yang mati. Ada urusannya mati dengan sehat, nggak ada urusan mati dengan tua, dengan muda, nggak ada. Ada orang tanya, kau belum mati? Belum, kenapa? Aku kan orang kaya. Takut rupanya malaikat maut nyabut nyawa orang kaya. Berapa banyak orang kaya mati mendadak, betul nggak? Lagi makan tersedak daging, mati. Berapa banyak pula orang miskin nggak mati-mati, ya nggak? Yang dimakannya Indomie aja tiap hari, gemuk juga. Ini gemuk apa bengkak? Tak tahu lah. Terus kita tanya, kenapa orang itu mati? Kenapa orang itu masih hidup? Allah menjawabnya dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Allah menjawabnya, seseorang itu masih hidup bukan karena masih muda, bukan karena masih sehat, bukan karena orang kaya, bukan. Seseorang itu masih hidup di dunia, kata Allah dalam hadis qudsi, karena rezekinya belum habis. Karena rezeki yang ditetapkan Allah untuk dia belum habis diambilnya. Kalau rezeki itu habis diambilnya, matilah dia.
Ini dalam hadis qudsi, anna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizquha. Itu nyawa tidak akan mati, tidak akan dicabut malaikat maut sampai seluruh rezeki yang ditetapkan Allah untuknya habis semua diambilnya, baru datang malaikat maut. Seandainya rezeki untuk Tengku Zulkarnain ini 60 ton air, 6 juta sedot udara, 60 ton beras, ikan dan lain-lain sudah ditetapkan. Ada malaikat yang mencarikan rezeki itu untuk saya. Namanya malaikat Mikail. Malaikat apa? Siapa? Orang Inggris menyebutnya Michael. Malaikat Michael. Dicari, yang di laut didekatkan, yang di darat dinaikkan, yang di udara diturunkan, yang jauh didekatkan. Sehingga kalau ada ketetapan Allah, buah apel di Amerika Serikat, di Washington DC sana, tumbuh buah apel keluar, ditulis malaikat Mikail atas izin Allah, ini tetapkan untuk Zulkarnain. Itu apel untuk Zulkarnain. Siapa pun tidak bisa memakan apel itu. Begitu apel itu masak, 2 aja gendangnya. Saya terbang ke Amerika makan apel itu, atau apel itu yang terbang ke mulut saya ke Indonesia. Yakin? Yakin? Jadi kenapa hari ini kita ribut soal rezeki? Gara-gara cari rezeki, mencuri, menipu, makan riba. Dia tidak menambah sedikit pun dari rezeki yang ditetapkan Allah untuk dia. Paling dia menambah hartanya yang akan dihisap, akan diperiksa dari mana dapatnya, untuk apa, bagaimana cara dapatnya. Bikin berat di kubur aja. Hari ini orang untuk dapat kekayaan, dari yang paling miskin sampai yang paling kaya, menipu juga. Orang kaya pun menipu juga. Udah jadi pejabat menipu juga. Kita orang normal tuh makan nasi, betul? Dia yang dimakannya semen, jembatan dimakannya, jalan aspal dimakan. Gila betul itu orang. Kalau harta jangan tanya. Koruptor-koruptor tuh hartanya sudah triliunan, betul? Joko Chandra itu, Cina kepet itu, yang merampok uang negara 500 miliar lebih, dijatuhi hukuman penjara, lari ke luar negeri, buron, berapa tahun buron, tiba-tiba pulang ke Indonesia dikawal jenderal polisi, bisa ngurus KTP setengah jam jadi. Aku wakil sekjen MUI 10 tahun, istriku ngurus KTP setahun nggak jadi-jadi. Joko Chandra setengah jam jadi, kiplik jadi, buronan bisa bikin KTP, bikin paspor, dikawal polisi jenderal, bisa pulang ke Indonesia, pergi lagi ke luar negeri, nggak ketangkep itu. Gila nggak? Apa dia punya ilmu tuyul ya? Nggak ngerti kita. Korupsi juga, kurang kaya apa? Yang ngawal itu sekarang udah tangkap polisi pula, jenderal polisi itu. Kurang kaya apa jenderal polisi juga? Duitnya berapa jenderal polisi? Mencuri juga. Jaksa perempuan itu coba dapat 7 miliar bela maling besar Joko Chandra itu. Mana-mana pakai rok pendek, kemana-mana pakai rok pendek. Begitu ditangkap polisi, masuk pengadilan langsung berubah jadi kadrun, oke, kerudung. Dari tangkap polisi kau pakai kerudung kau. Tapi nggak apalah, jadilah, daripada nggak pernah seumur hidup. Jadilah, syukur juga lah Wak. Waktu ketangkep jadi maling pakai kerudung lumayan lah, daripada pakai maling tambah nggak pakai celana. Udah bagus lah itu. Ngeri hari ini, ngeri. Nggak yakin dia rezeki Allah yang menetapkan. Sekarang saya tanya kalian, jawab keras-keras, siapa yang menetapkan rezeki? Mungkinkah kita nggak dapat rezeki selagi masih hidup? Nggak mungkin. Ini yang kaya pun menipu, yang miskin pun menipu juga. Saya berapa kali kena tipu. Pinggir jalan, Pak, belilah sapu lidi. Ah, istriku memang perlu sapu lidi. Aku belilah 2 biji, sampai di rumah. Besoknya aku tanya, mana sapu lidi?
Sapu lidi itu mana? Ini bang, kepet jadi segini. Ya, ku beli tebal gitu. Tebal rupanya dipotongnya sejengkal. Ini bang, yang tebal itu yang ini. Yang asli panjang itu cuman kepet segini. Kayak ekor kuda itu. Astagfirullah, penjual sapu lidi pun menipu ustadz coba. Udah jelas pakai jubah serban begini beli. Untung nggak kudoakan, ya Allah, bikinlah dia melarat. Tapi nggak sampai hati aku, ya Allah berilah hidayah dia, jangan menipu orang lagi lain kali. Itulah aku doa. Pernah satu hari saya pergi ke pajak, ke pasar lah ya. Saya tetap yang belanja itu saya, bukan istri saya. Dari mulai kawin, waktu ibu saya masih hidup pun saya yang belanja. Beli ikan, beli sayur. Satu hari saya lihat ada orang jual bawang goreng dibungkus plastik kecil-kecil. Teringat saya istri saya kalau motong bawang sampai nangis-nangis, kasihan. Saya belilah bawang goreng itu, meri 10 bungkus. Saya bilang sama istri, udah nggak usah goreng-goreng bawang, kupas-kupas ini udah ada bawang goreng. Udah tinggal tabur aja, nanti siap diberebus itu bayam, tabur bawang goreng, nggak usah lagi ngupas-ngupas, nggak usah lagi goreng-goreng. Kasihan, pedas matanya. Hari kedua, potong-potong lagi. Ya, kenapa potong-potong lagi bawang? Kan sudah abang beli 10 bungkus itu. Ah, nggak usah bang, bikin yang kita punya aja. Kenapa? Saya bilang, kenapa? Akhirnya istri saya ambil, diguntingnya satu plastik, taruh di atas piring. Ini bang, ini bawang, ini bawang, ini bawang. Ini kulit ubi kayu, ini kulit ubi kayu. Ini bawang, ini kulit ubi kayu. Ubi kayu ini kalau digoreng kulitnya, racun ini bang, bahaya ini. Racunnya mengandung ini. Orang dia insinyur teknik kimia. Kan kaleng-kaleng biniku. Ini nggak usah, pokoknya abang ini dibuang aja, nggak usah dipakai. Astagfirullah, dalam hati saya. Besok saya ke pasar, saya jumpa itu orang tukang bawang. Beli lagi pak, penipu kau, aku bilang. Kau campur pakai kulit ubi kayu, kulit singkong. Nggaknya kaya kau dengan menipu, aku bilang. Kau jual aja bawang, harganya kau naikkan nggak apa-apa. Aku kan nggak nawar-nawar nanya sama kau. Berapa bawang 10 bungkus, nah duitnya. Bukan kutanya pun. Harganya, nah kau sendiri nentukan harganya. Kok kau tipu juga? Bayangkan miskin aja menipu. Yang kaya pun menipu, jadi apa negara ini? Negara penipu lah ini. Betul? Macam mana kita mau hidup di negara penipu? Inilah gunanya ngaji ini. Kalau kita jual bawang, bawang asli aja. Yakin rezeki Allah yang memberi, betul? Begitu. Jangan menipu. Nggak suka Allah sama orang menipu. Tambah susah hidupnya. Hidup susah pak, menipu aja susah, apalagi nggak menipu. Aduh, nggak yakin dia bahwa rezeki Allah yang mengantar, Allah yang menetapkan. Oleh karena itulah waktu saya kecil-kecil segini, guru saya itu mengajarkan 4 aja. Langkah, rezeki, pertemuan. Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Itu masih kecil-kecil gini. Bahwa setiap langkahmu nak, Allah yang mengaturnya. Rezekimu semua Allah yang mengaturnya nak. Jodohmu Allah yang mengatur. Matimu Allah yang ngatur. Kapan, di mana Allah yang ngatur. Kecil awak udah diajarkan tauhid sama guru-guru dulu. Kadang-kadang kita nggak ngerti saya besok mau makan kari kambing sama sambal udang. Besok saya ulang tahun. Itu cuman rencananya itu. Keputusan tetap berada kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kau boleh usaha, setelah itu kau serahkan sama Allah. Tapi dia enggak, saya yakin besok saya makan kari kambing. Kata Nabi, tidak ada yang tahu makan apa besok. Siapapun tidak ada yang tahu makan apa kita besok hari. Siapapun tidak tahu kecuali Allah. Ada satu orang kaya, dia bilang besok saya ulang tahun. Saya akan makan kari kambing dengan sambal udang.
Dia bilang sama istrinya, ini duit 500.000. Beli kambing sekilo, bikin kari kambing. Beli udang sekilo, sambal udang. Gulai dan ubi. Ini duitnya, siap. Besok saya habis sholat zuhur pulang dari kantor, kita makan bersama. Kata istrinya, oke. Jam 10 istrinya sudah belanja semua. Jam 11 sudah selesai dimasak. Dia telepon, bagaimana kari kambing? Sudah dimasak. Bagaimana sambal udang? Sudah dimasak. Semua udah beres. Setengah 1 abang pulang dari kantor, kita sudah makan kari kambing dengan sambal udang dengan gulai dan ubi. Oke. Pas jam 12.15 azan zuhur. Dia pun sholat zuhur di kantornya. Habis sholat dia pun pulang, turun, naik lift, turun ke bawah. Begitu lift terbuka mau keluar, bosnya masuk. Bapak mau kemana? Mau pulang pak, kami mau makan siang sama istri. Oh nggak bisa, ini hari kita rapat. Waduh, rapat, ini rapat covid, ini rapat covid. Rapat covid apa rapat kepet? Rapat covid. Naik ke atas, kata bosnya. Tapi bos, saya belum makan siang. Makan siang udah disediakan kantor, nggak usah khawatir kau. Kita makan siang dulu baru rapat. Naik ke atas. Naik ke atas. Sebelum rapat mari kita makan nasi bungkus, sekali dibuka ikan gembung. Allah tetapkan ikan gembung walaupun dia sudah masak kari kambing. Diteleponnya istrinya, abang nggak boleh pulang, bos bilang rapat. Jadi macam mana abang makan? Udah makan, pakai apa? Ikan gembung. Macam mana nasib kari kambing itu terserah kaulah. Udah patah semangat aku, selera pun udah habis. Istrinya pun Masya Allah, kari kambing, sambal udang, gulai dan ubi. Tiba-tiba adik iparnya, adik suaminya naik sepeda motor, pecah bannya. Dekat situ 500 meter itu pecah bannya. Bawa ke bengkel sebelah, tolong dulu ditempel. Kata Lai itu, macam mana menempel? Robek dia satu sekal. Jadi macam mana? Mana bisa ditempel pakai apa kau? Jadi bagaimana? Digantilah luar dalam ban baru. Udah benang semua pun kelihatan ini katanya. Ya berapa lama gantinya Pak? Ya belilah dulu aku barangnya ke Sambu sana. Makjang berapa lama? Ya kira-kira 2 jam lah. Ya udah terserah kau lah katanya. Dia pun datang ke rumah abang iparnya. Datang kakak iparnya. Alhamdulillah datang kau dek. Kenapa rupanya? Abang kau ulang tahun mau makan kari kambing, nggak bisa pulang. Terus kau lah ngantamnya dimakannya, 3 piring diembatnya. Rupanya kari kambing itu rezeki adiknya bukan rezeki abangnya. Diteleponnya bayar pun nggak dia, tahu pun nggak. Diteleponnya abangnya, bang apa? Usentap lah kari kambing abang tuh sama sambal udang. Memang jelebau kau. Rezekiku bang, bukan rezeki abang. Rezeki abang ikan gembung. Kok abang salahkan aku? Salahkanlah Allah. Oh ya. Memang itulah ditakdirkan Allah. Begitu orang beriman, paham? Ngerti? Jadi ngapain menempuh jalan haram? Untuk badan kita yang paling penting udara cukup sampai kita mati. Yang kedua air. afara'aitumul ma alladzi tashrabun. Tidakkah kau perhatikan air yang kau minum? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kaukah yang menurunkan air atau kami, kata Allah. Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Bagaimana kalau air hujan itu kami bikin asin seperti asarnya air laut. Air laut asin, di sinar matahari naik jadi awan putih. Awan putih sampai kiamat nggak bisa jadi hujan. Allah tiupkan angin memukul gelombang. Terbanglah butir-butir air garam kecil-kecil ke langit di bawah angin. Jumpa awan putih berubah jadi awan hitam, turunlah hujan. Tapi hujannya tidak asin. Bagaimana kalau air hujan asin, kata Allah? Matilah seluruh pohon kayu sedunia. Kalau pohon kayu mati semua, hilanglah oksigen. Kalau oksigen habis, matilah seluruh makhluk hidup di dunia. Kenapa kau nggak syukur, kata Allah? Dan air ini gratis. Bayar Pak, ini 3.000. Bukan bayar airnya, bayar PT Le Mineral itu.
mengambilkan air dari gunung, dibersihkannya, disaringnya, dimasukkannya ke botol, diantarnya ke rumah kita. Kita bayar jasa PT airnya. Airnya gratis. Nggak percaya? Pergi kalian ke gunung sana, kalian sedotlah langsung dari gunung tuh, sampai meletus perut, gratis. Kalau kalian mau minumnya di rumah, bayar jasa PT air ini menyediakan air untukmu. Betul? Kok kita nggak syukur? Makan, yang ketiga makan, alladzi at'amahum min ju'. Dialah Allah yang telah memberi kamu makan, sehingga mereka yang diberi makan tuh merasa kenyang. Yang ngasih makan Allah. Betul? Betul? Dan nggak habis-habis. Diletakkan Allah ikan di laut. 7,8 miliar manusia mengambil ikan dari laut sekarang, siang dan malam. Tapi laut nggak pernah bangkrut. Nggak pernah ditulis di koran, waspada Medan, saudara-saudara, masyarakat Sumut, mulai besok kita libur makan ikan karena ikan di laut sudah bangkrut. Marilah kita biarkan ikan beranak dulu setahun, baru kita makan ikan tahun depan. Ada nggak? Ada. Ada. Walaupun seluruh manusia sedunia 7,8 miliar ngambil ikan dari laut, ikan nggak pernah bangkrut di laut. Bahkan manusia ngambil ikan ini nggak tanggung-tanggung rakusnya, ya Allah. Kalau manusia ngambil ikan yang sebesar masjid ini diambilnya, ikan paus namanya. Betul? Yang sebesar angkot itu, kepala kertapi diambilnya, ikan hiu. Yang sebesar sudako diambilnya, ikan lumba-lumba. Yang sebesar orang diambilnya ikan tuna. Yang sebesar paha diambilnya ikan tongkol. Yang sebesar betis diambilnya ikan kakap. Betul? Yang sebesar tangan diambilnya ikan gembung. Yang 2 jari anak belanak diambilnya juga. Yang sebesar beras teri pun diambilnya. Memang jelebaulah manusia. Tapi ikan di laut nggak pernah bangkrut. Betul? Siapa menyediakannya? Tapi orang sehari ini takut aja nggak makan. Itu ikan. Jadi beras pun gitu nggak habis-habis. Ada aja. Saya sudah ke Cina, 1,3 miliar orang Cina di Republik Rakyat Cina. Makan semua beras, makan roti, makan. Belum ada orang di Cina 1,3 miliar makan orang. Karena nggak ada beras makan orang, nggak ada. Itu orang Cina, di Cina aja 1,3 miliar, belum yang di Kelumpang nih. Orang Cina yang di Kelumpang. Orang India 1,2 miliar makan semua. Betul? Kita orang Indonesia 267 juta makan semua. Betul? Makan ikan dari laut juga. Huwal ghani. Allah maha kaya. Ghaniyun 'anil 'alamin. Maha kaya dibanding seluruh alam semesta. Takbir. Takbir. Nah, ini keyakinan, ini namanya tauhid. Keyakinan kepada Allah. Kalau rezeki kita udah habis, pasti kita akan mati. Malaikat Mikail cari-cari rezeki untuk Tengku Zulkarnain. Di beras nggak ada lagi, di ikan nggak ada lagi, di buah nggak ada lagi, di sayur nggak ada lagi, di air pun nggak ada lagi, di udara tinggal 10 kali sedot. Malaikat Mikail lapor sama Allah, ya Allah, rezeki untuk Tengku Zulkarnain sudah habis. Di air nggak ada lagi, di makanan nggak ada lagi, tinggal udara 10 kali sedot. Kata Allah, wahai malaikat Mikail, tugasmu untuk Tengku Zulkarnain sudah berakhir. Sekarang gantian tugasnya malaikat maut menyelesaikannya. Udah ditunggu malaikat maut di depan hidung saya itu, dihitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cabut nyawa. Nggak nambah 1, nggak nambah 1, langsung jiun. Tahu jiun? Innalillahi wa inna ilaihi. Nggak nambah 1,
Sekarang saya mau tanya, yakin dengan Allah? Yakin? Jujur-jujur aja hidup ini. Saya pernah dakwah ke Amerika. Amerika weh. Dakwah di Amerika. Puasa. Mau buka puasa, biasanya saya di Indonesia, kalau buka puasa itu ada keripik ubi. Keripik ubi kayu, setoples itu. Kalau zaman ibu saya satu kaleng kongguan itu disediakannya itu. Saya makan buka puasa itu, makan bakwan, kurma 3 atau 5 bakwan. Dan itu saya sholat. Nanti saya bawa bakwan ke masjid, tarawih, tadarus, pulang dari situ barulah saya makan keripik ubi sambil membaca Quran, nunggu sahur. Saya makan nasi sahur aja, makan keripik ubi itu bertahun-tahun sampai saya kawin, diteruskan sama istri saya. Jadi satu hari di Amerika kepingin kali saya buka puasa itu makan bakwan. Ada bakwan dibikinkan sama orang-orang sana. Bakwan itu ada di seluruh dunia Pak. Di India pun ada, namanya copoto. Ada semua. Di Cina juga ada, semua ada. Tapi keripik ubi, mau ngomong saya mau makan keripik ubi, gila. Di Amerika mana ada keripik ubi. Saya diam aja. Hati saya ngomong, alangkah nikmatnya kalau malam ini saya sambil ngaji baca Quran, ada keripik ubi kayu yang disambal. Habis maghrib saya makan bakwan itu, makan kurma. Saya nggak makan nasi kan. Saya minum susu, nunggu sholat tarawih. Tiba-tiba datang orang, Pak Ustadz, apa? Orang Indonesia, orang Jawa. Pak Ustadz mau makan keripik singkong. Hah? Kau impor dari Indonesia? Enggak Pak Ustadz, saya kebetulan tadi lewat dekat Texas. Ada orang Meksiko jual ubi kayu. Memang ada ubi kayu di Amerika Latin. Jadi saya teringat, saya beli ubi kayu, mana tahu Ustadz Tengku Zulkarnain mau makan keripik ubi. Tiap hari pun bawa aku bilang, oh beres bos katanya. Dalam hatiku, di Amerika aja ada keripik ubi. Tengku Zulkarnain kepingin makan, ada. Apa pula susah-susah awak mencuri, ya enggak? Menipu. Pokoknya kalau takdir tetap ajang, dimanapun ada. Betul? Saya pernah di Australia, kepingin makan tape. Manalah ada tape di Australia. Betul-betul datang tape. Coba bayangin. Kuasa Allah Ta'ala. Tinggal kita memilih aja. Kalau rezeki kita ambil, betul nggak? Kalau enggak kita nggak mau. Saya banyak dikasih makanan, nggak mau saya. Nggak, saya kasih orang aja. Begitu juga istri. Waktu saya dakwah ke Kamboja, Kamboja itu baru dibunuh sama rejim PKI komunisnya Pol Pot, 3 juta orang Kamboja. 700 ribunya orang Islam. Waktu saya masuk ke Champa itu 100% orang Islam. Ada 700 ribu janda di situ. Begitu saya dakwah di situ, dibilang orang tuh, kawinilah kami Pak Ustadz, 4 orang lah sekaligus. 700 ribu nganggur ya nggak? Rezeki juga. Tapi saya nggak ambil. Berarti nggak rezeki saya. Saya bilang nggak berani aku kawin sama klien. Aku orang pegawai negeri miskin. Nanti aku balik sini lagi mungkin 20 tahun yang akan datang baru ada ongkos aku datang sini. Kalian ku tinggal. Nggak lah, nggak usah aku bilang. Nggak nyesel aku kok, enggak. 10 tahun kemudian saya baru balik lagi ke sana. Murid-murid saya masih kecil-kecil begini saya ajari Quran. 10 tahun kemudian saya balik ke sana, murid-murid saya itu udah umur 17, 16, 18 tahun. Kalau yang sebaya saya dibunuh komunis, kalau jumpa ditembak. Murid-murid saya itu jumpa saya nangis-nangis, dipeluk-peluk lah saya, Allah Tuan Guru datang. 10 tahun nggak pernah jumpa. Saya bilang, udah kawin kalian nak? Udah. Berapa istri kalian? 4 semua. Umur 16 tahun 4 bininya. Orang janda 700 ribu. Pergi kau kesana ambil. Kalau nggak kita ambil berarti bukan rezeki, betul? Kalau kita ambil berarti rezeki. Langkah rezeki pertemuan Allah yang tetap.